Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 19219191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keterampilan gerak dari mata kuliah Teori Belajar Mengajar Motorik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Melia Nurheliana, SPD MPD. Materi yang pertama yaitu mengenai keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah perilaku gerak yang dilakukan seseorang yang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri ataupun dari lingkungan yang mengarah kepada seorang tersebut. Nah, materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi keterampilan gerak. Menurut Lutan, pada tahun 1988, keterampilan gerak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Di antaranya keterampilan gerak kasar atau gross skill dan keterampilan halus ataupun fine skill. Perbedaan keterampilan ini adalah pada ukuran besar otot yang terlibat, jumlah tenaga yang dikeluarkan, dan lebarnya ruang yang digunakan untuk melaksanakan gerakannya. Keterampilan kasar lebih membutuhkan pengorganisasian otot-otot besar disertai pengarahan tenaga yang banyak, sedangkan keterampilan halus lebih menggunakan otot-otot yang kecil dan membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dan tangan. Nah, selanjutnya yaitu ada keterampilan diskrit. Serial dan kontinus. Keterampilan diskrit adalah segala keterampilan yang dapat dikenal saat permulaannya dan saat akhirnya. Keterampilan serial adalah aksi diskrit menjadi satu, sedangkan keterampilan kontinus tidak mengenal saat mulai dan berakhir. Klasifikasi gerak ini cenderung ditinjau dari gejala penampilannya. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan terbuka, open skill, dan keterampilan tertutup atau closed skill. Penggolongan keterampilan ini berdasarkan seberapa jauh lingkungan dapat diprediksikan selama pergerakan gerak atau selama peragaan gerak. Keterampilan terbuka adalah keterampilan di mana lingkungan selalu berubah-ubah atau sukar diprediksi, sehingga si pelaku tidak dapat merencanakan secara efektif respon yang serasi. Sedangkan keterampilan tertutup adalah keterampilan di mana faktor lingkungan dapat diprediksi. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu mengenai unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Di antaranya unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Agar memiliki keterampilan gerak yang baik, seseorang harus belajar dan berlatih, melakukan pola-pola gerakan keterampilan yang bermacam-macam dalam jangka waktu yang relatif lama. Belajar dan berlatih yang perlu dilakukan pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas fungsi-fungsi yang merupakan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Secara garis besar ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak, yaitu yang pertama itu kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan, kualitas kuatnya perlu baik sehingga gerakan yang bisa terampil. Dalam unsur fisik ini yang membentuk keterampilan gerak meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan dan kelincahan, fleksibilitas, ketajaman indera, dan kecepatan reaksi. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mental. Kemampuan mental adalah kemampuan yang memerlukan fungsi pikir. Dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Ada 9 unsur yang termasuk dalam kemampuan mental, yaitu yang pertama kemampuan memahami gerakan yang dilakukan. Kemudian kecepatan memahami rangsangan atau stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemudian kemampuan memahami hubungan jarak atau spesial, kemampuan menaksir objek yang bergerak, kemampuan menaksir irama, kemampuan mengingat gerakan, kemampuan memahami mekanika gerakan, dan kemampuan berkonsentrasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan emosional. Kemampuan atau kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan yang terampil.
kemampuan atau kondisi emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya meliputi kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan mau melakukan gerak, dan bersikap positif terhadap prestasi belajar gerak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.